Surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor 900.1 garing 4041 tanggal 3 November 2023. Jenis surat dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Banyaknya 1 eksemplar keterangan dikirim dengan hormat sebagai bahan selanjutnya. Atas nama Bupati Konawe Selatan, Sekretaris Daerah Haja Siti Hadijah Esos MSI, Pembina Utama Madya golongan 4D, NIP 1971 10 0967. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin, tanggal 6 November 2023. Saya turun Bindaga, Bupati Konawe Selatan dengan izin menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 pada DPRD Konawe Selatan untuk selanjutnya diadakan pembahasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Kalenggo, Ketua DPRD Konawe Selatan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Konawe Selatan dengan ini menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan para anggota DPRD Konawe Selatan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Konawe Selatan, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator lingkup pemerintah Konawe Selatan, insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah era APBD tahun anggaran 2024. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati. Rancangan APBD Konawe Selatan tahun anggaran 2024 merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah daerah yang akan menjadi produk hukum berupa peraturan daerah, sehingga proses dan tahapan lahir dari sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kesemuanya dapat terlaksana dengan baik karena masing-masing pihak telah menjalankan fungsi sesuai amanah undang-undang, di mana pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran dan DPRD sebagai pengawas pelaksanaan penggunaan anggaran. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Dokumen rancangan APBD tahun anggaran 2024 yang diserahkan pada hari ini diuraikan sebagai berikut. 1. Pendapatan sebesar 1.457.728.524 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 106.554.884 dan pendapatan transfer dana daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 1.863.107.640 rupiah. 2. Belanja daerah sebesar 1.775.005.029.221 rupiah.
Sedangkan untuk pembiayaan sebesar 241 miliar 547 juta 300.697 rupiah berasal dari penerimaan pembiayaan silpa tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan jangka panjang. Sehingga total rancangan APBD Konawe Selatan tahun anggaran 2024 sebesar 1.752.421.558.487 rupiah. Hadirin rapat paripurna yang sama saya hormati. Tema pembangunan Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2024 adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, infrastruktur, dan layanan pemerintah berbasis digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas. Sesuai tema pembangunan Kabupaten Konawe Selatan di atas, dirumuskan 6 prioritas pembangunan daerah dalam tahun 2024, yaitu 1. Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang baik berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting, peningkatan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur pendukung ekonomi, penguatan ekonomi sektor unggulan, dan kemandirian desa. Fokus pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang berbasis teknologi informasi dengan fokus penerapan SPBE dalam tata laksana dan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik berbasis elektronik, pelayanan pemerintahan, pelayanan desa, dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM dengan fokus peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas dan akses layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan sistem jaringan pengaman sosial, khususnya terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. 3. Penguatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting dengan fokus penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan angka kemiskinan, dan percepatan penurunan stunting. 4. Peningkatan infrastruktur dengan fokus pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan jembatan, penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kapasitas dan ketangguhan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan pemeliharaan dan pembangunan SPAM atau air bersih. 5. Penguatan ekonomi sektor unggulan dengan fokus pengembangan ekonomi potensi lokal, penguatan ekonomi kecil dan mikro, meningkatkan iklim investasi, dan mendorong peningkatan ekonomi kreatif. Yang ke-6, kemandirian desa, menuntaskan desa tertinggal sehingga bisa menjadi desa berkembang, menurunkan jumlah desa berkembang sehingga menjadi desa mandiri atau desa maju. Arah kebijakan belanja juga sudah memperhatikan pendanaan yang bersifat wajib atau mandatory spending, seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti alokasi belanja pendidikan, alokasi belanja kesehatan, serta alokasi dana desa. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, rancangan APBD ini selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Konawe Selatan sudah disepakati bersama, yang selanjutnya akan dievaluasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Konawe Selatan. Mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah daerah Konawe Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas segala komitmen dan upaya dan kontribusi pemikiran guna kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izin, Bupati izin. Ya.
terkait rancangan PPD tahun 2024 kalau itu penghasilan dari tahun 2023 ke 2024 berapa kenaikannya Pak? 2023 memang tinggi kan, kita ada pinjaman ya. Iya. 2024 ya naik sedikit saja ya. Berapa persen? Berapa persen? Ya, berarti dari 1,7 kita tambah ke 1,7. 1,7 juga. 1,5. Ya. Ya. Setelah penyerahan agenda pembahasan kapan Pak dan Itu sudah tinggal DPR saja Pak Ketua. harap Nanti ya saya kira tidak lama sudah serahkan dengan pembahasan dan kita alhamdulillah Kalimantan Selatan ini sudah berapa berani kita selalu tepat waktu ya. Akhir November kita sudah serahkan ke provinsi untuk evaluasi. Yang penetapannya awal Desember. kalau harapan Pak Bupati dengan anggaran 1,7 triliun ini untuk tahun 2024 seperti apa Pak? Ya tadi sudah diuraikan beberapa program yang harus kita tajam lagi. Sebenarnya karena anggaran kita terserap untuk pilkada cukup banyak. Sehingga program yang kita laksanakan kita hanya kami sampaikan 6 program dengan masalah desa ya. Tapi bukan berarti dengan adanya pilkada kita mengurangi layanan. Berarti fisik Pak yang agak dikurangi. Ya, karena fisik memang kita berkurang, tapi layanan tapi fisik juga tetap ada. Beberapa ruas yang harus kita selesaikan, nanti 2024 harus tuntas, Mobila ini harus mulus, karena ini satu-satunya jalur utama. Kemudian, Target Pak harus 2024 harus selesai Pak. ya, Target 2024. ya, misalkan kalau lelang Desember atau Januari kan Juli sudah selesai kemudian. Oke, makasih Pak. Ya, masih. Kita usahakan semua kegiatan selesai sebelum agenda pilkada.